Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Broman. Dan masih tetap di channel Broman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya itu akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja jawaban saya itu bisa menenangkan kalian teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mendapatkan jawaban yang bisa dengan secara logika gitu teman-teman, itu bisa menenangkan teman-teman ya. Karena apa? Karena biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu berandai-andai kemana-mana, berasumsi kemana-mana. Karena apa? Karena ada kebingungan tersendiri di situ ya. Sebetulnya ini dari apa gitu teman-teman ya. Takutnya penyakit yang berbahaya atau gangguan yang berbahaya. Nah makanya di sini saya akan membicarakan masalah logika teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya butuh logika dan butuh berpikir wajar teman-teman. Kita tuh harus berpikirnya secara logika gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pure gangguan rumahan. Nah itu teman-teman ya. Kita langsung saja teman-teman ya, karena memang sekarang lagi bukan musim hujan nih, sebentar lagi mau hujan, jadi takut audionya terganggu, makanya langsung aja ya. Ini komentar dari yang pertama, itu komentar dari Denny Majid Channel. Assalamualaikum Pak Guru Abdurrahman, saya udah setahun ini mengikuti metode Pak Guru, alhamdulillah ya, sekarang sudah sembuh total, udah bisa makan apa aja, udah bisa pergi keluar kota juga, tapi kadang-kadang masih ada yang nyolek-nyolek, tapi cuekin aja, jelang setengah jam hilang sendiri. Oh ya Pak Guru, saya juga lagi belajar bikin channel YouTube juga, tolong dipandu ya Pak Guru Abdurrahman, terima kasih atas motivasinya selama ini. Semoga Bapak Abdurrahman sehat dan kuat terus memberi motivasi buat saya dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, itu Denny Majid Channel sekarang sudah sembuh total. Cuman kalau ada sensasi nyolek-nyolek sedikit, itu sebetulnya biasa ya. Orang normal, orang hidup tidak akan selamanya sehat terus, tidak akan seperti itu teman-teman. Coba kalian ingat-ingat ketika kalian sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, apakah kalian apakah kalian suka mengalami sakit badan? Apakah kalian suka mengalami pusing? Kan kalian juga sering gitu teman-teman ya, pernah mengalaminya. Dan bahkan dalam 1 tahun itu, kita pasti aja dalam 1 tahun itu kita mengalami sakit gitu teman-teman, dan itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Nah itu juga buat Denny Majid Channel, alhamdulillah berarti dia sudah beranggapan ini adalah wajar, karena memang wajar sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, hal yang paling harus kalian luruskan itu adalah kecemasannya teman-teman ya. Karena kalau misal kalian tidak mempunyai rasa cemas atau tidak mempunyai pikiran yang lain-lain atau tidak mempunyai ketakutan tersendiri tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini, ya kalian tidak ada yang ditakutkan teman-teman. Karena untuk gangguan ini yang kalian alami setiap hari itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya. Nah itu tetapi gangguan rumahan ini akan terasa berat kalau setiap harinya kita alami. Nah itu saja sih sebetulnya ya. Nah kenapa kita selalu alami setiap hari? Ingat, tubuh kita itu sedang benar-benar sensitif. Ada sebagian sensasi dari asam lambung, ada sebagian lagi sensasi dari banyak pikiran teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya gangguan pikiran lah yang harus lebih dijaga, yang lebih harus dominan kalian jaga, itu gangguan pikirannya teman-teman ya. Nah itu kenapa harus dijaga gangguan pikirannya atau harus dijaga pikirannya? Karena hampir 80% sensasi yang ada dalam tubuh kita itu lahirnya dari pemikiran kita teman-teman ya. Pikiran kalau kita stres, itu sensasi yang lain-lain hadir, kayak macam sering sakit badan gitu teman-teman ya. Kemudian leher terasa kaku, itu juga bisa dari stres atau banyak pikiran. Kemudian berpikir tentang penyakit apalagi ya. Nah itu bisa menyebabkan kalian itu sensasi yang lain-lain itu hadir teman-teman ya. Nah itu kemudian sekarang Denny Majid Channel itu sudah membuat channel YouTube, katanya minta bantuan atau bimbingannya. Saya akan pandu teman-teman ya. Dan untuk Denny Majid, tenang, orang-orang dengan melihat video saya juga, kalau misalnya sudah disebutkan channelnya Denny Majid Channel, itu pasti orang-orang tanpa saya kasih tahu juga, orang-orang itu pasti sudah otomatis akan mencari Denny Majid Channel. Karena sepengalaman saya dulu, ketika saya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika ada channel baru itu suka penasaran.
jujur ya suka penasaran gitu, apakah bener nih udah sembuh total gitu, apa sih rahasianya untuk kesembuhannya itu. Karena untuk orang-orang yang terkena aslam, sifat keponya itu sangat besar. Kenapa sifat keponya terlalu besar? Karena terdorong ingin cepat membaik. Nah itu teman-teman ya, alhamdulillah untuk Denny Majid, saya doakan semoga kesehatannya terus meningkat, kemudian tidak ada kendala apapun, kemudian channelnya juga cepat berkembang dengan baik. Kemudian ingat, tolong bantu teman-teman yang belum membaik ya untuk Denny Majid channel, dan ini berlaku juga untuk channel-channel yang lain ya. Banyak sekali channel-channel YouTube yang sekarang sudah saya bantu sekarang membuat channel YouTube tentang gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Sudah banyak sekali. Kemudian pertanyaan dari teman-teman itu sangat banyak sekali sih sebetulnya. Pak, kenapa sih orang-orang dibantu kok bikin channel YouTube tentang asam lambung? Apakah Bapak tidak merasa tersaingi? Tidak teman-teman ya. Karena apa? Karena niatnya dari awal saya itu najarnya hanya ingin membantu saja, membantu teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis sampai membaik teman-teman ya. Nah itu, nah sekarang channel saya itu semakin besar, kesininya semakin besar, malah justru makin banyak ya, makin banyak yang bertanya, Pak ini gimana nih, Pak ini gimana nih. Sementara saya tuh menjawabnya itu bukan di YouTube saja teman-teman ya, kadang di WA, di Instagram, kadang di Facebook dan sebagainya ya. Nah itu teman-teman, kadang di channel saya juga yang satunya lagi di Asian Village, padahal itu pure hanya video-video pemandangan atau video-video kegiatan sehari-hari saya. Itu di situ tidak ada video tentang penyakit atau gangguan, masih ada aja yang bertanya tentang kesehatan. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk menjawab itu saya sangat sibuk sekali teman-teman, karena saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, kemudian banyak sekali yang baru bergabung. Nah makanya ketika ada orang-orang yang sudah sembuh kemudian ingin membuat channel YouTube, ya alhamdulillah saya merasa terbantu, bukan tersaingi teman-teman ya, jujur bukan tersaingi. Karena memang di niatan pertamanya juga saya itu membuat channel YouTube itu hanya ingin membantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis sampai membaik teman-teman ya, sampai sembuh total. Kenapa saya ingin membantu? Karena itu najar saya ketika di awal-awal ada perbaikan, karena saya merasakannya sangat tidak nyaman sekali. Nah ketika ada perbaikan sedikit, itu merupakan hal yang sangat besar buat saya, dan kemudian saya mengucapkan hamdalah dan kemudian membuat najar. Kalau seandainya saya sembuh, saya akan bantu orang-orang yang terkena gangguan aslam. Nah itu teman-teman, itu najar saya dulu gitu ya. Karena Anda juga tahu sendiri lah gimana rasanya itu terkena aslam itu seperti apa. Nah itu teman-teman, dan untuk teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar belum sempat saya jawab, mohon maaf. Karena memang saya kerjanya lagi benar-benar sibuk di pekerjaan. Kemudian setelah habis kerja juga, kadang ketika nyantai sehabis bekerja itu ya waktunya bukan dibuat untuk menjawab kolom komentar ya, tapi malah ada datang banyak sekali yang datang untuk sharing ke sini ya, sering datang ke sini. Kemudian setiap harinya pasti ada aja, dan bayangkan saja kalau misalkan saya ngobrol sama satu orang itu sekitar taruh paling sebentar aja setengah jam atau 1 jam, itu kalau misalnya dikalikan sama 4 orang aja bisa 4 jam ya. Nah itu bisa nyampe maghrib. Saya misalkan beres jam 2, kalau misalnya saya melayani 4 orang itu bisa 1 jam satu orang, ya itu bisa sampai berapa. Nah itu teman-teman, jadi makanya bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar belum sempat saya jawab, bahkan belum sempat saya like, mohon maaf ya. Jangan marah teman-teman ya, jujur tidak ada niatan untuk mencuekkan kalian teman-teman ya, karena saya tahu persis bahwa kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyaman-nyamannya itu butuh teman, butuh support, dan butuh dukungan gitu teman-teman. Jadi kalian itu masih tetap di hati saya gitu teman-teman ya, kayak itu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya, komentar selanjutnya itu dari Puput Melati. Sukabumi menyapa Pak Guru, semoga Pak Guru panjang umur dan banyak rezeki, amin. Sama-sama ya untuk Puput Melati, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, semoga segala urusan kita itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Guru, ini dari Iqbal Iqbal Fakula. Assalamualaikum Pak, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, amin. Sama-sama, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Ayub Alam Sahril,
Mantap Pak, pengalaman saya juga sering bolak-balik ke IGD sampai ke psikiater semenjak nonton video Pak Abdurrahman. Alhamdulillah ada semangat buat sembuh, semangat buat ibadah di luar dan lain-lain. Luar biasa Allah menegur hambanya. Nah itu ya, jadi ketika terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kalian gak usah mengeluh teman-teman, karena tidak ada yang dikeluhkan ya. Tidak ada yang harus dikeluhkan. Kenapa tidak ada yang harus dikeluhkan? Karena gangguan ini tidak berbahaya sama sekali. Justru kalian harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mendapatkan gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Kenapa harus bersyukur? Karena kalian menjadi lebih dekat sama Allah. Nah itu teman-teman, itu yang pertama. Kedua, kalian lebih menghargai tentang kesehatan teman-teman. Kenapa lebih menghargai sama kesehatan? Karena dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, hidup kita itu berantakan. Dari mulai makan kita berantakan. Nah itu teman-teman, kemudian pola hidupnya kita berantakan, sering begadang ya, jarang istirahat. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya dulu kita berantakan. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada sensasi sedikit-sedikit kita berpikirnya yang lain-lain. Jadi kalian mulai paham dari sekarang bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis tidak berbahaya. Semuanya ada penyebab dan akibatnya. Keterkaitannya harus dicari tahu. Jadi kita mulai paham sama keterkaitannya. Oh saya kelayangan. Penyebabnya apa nih? Kekurangan gizi. Keterkaitannya apa ya? Kalau misalnya kekurangan gizi ya sudah otomatis seluruh kebutuhan untuk tubuh kita itu gizinya tidak terpenuhi ya. Keseimbangan tubuh terganggu. Pasti kita akan menyebabkan kelayangan. Nah itu teman-teman, jadi kalian mulai paham dari situ. Jadi syukuri saja teman-teman, jangan ada yang kalian sesalkan atau misalnya jangan kalian keluhkan gitu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Arpandi Mokoginta. Assalamualaikum Pak Guru, boleh buat konten lagi makan di rumah atau di mana agar para penonton lebih tambah semakin untuk melawan asam lambung ini dan rasa cemas. Untuk membuat konten makan di mana aja sebetulnya itu sudah ada rencana niatan saya itu ya. Bahkan di minggu-minggu kemarin, di bulan-bulan kemarin juga sempat saya mau bikin konten tentang makan di luar gitu teman-teman, kemudian sama makan sambal gitu teman-teman ya. Nah cuman karena memang waktunya saya kan bekerja teman-teman ya, itu beres bekerja itu sekitar sampai jam 2, kadang jam setengah 3 gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika mau keluar itu ya banyak teman-teman ya yang datang ke sini untuk sharing ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Dan itu ketika ngobrol itu bisa nyampe maghrib, bisa nyampe kadang ada juga yang sholat maghrib di sini, kemudian lanjut lagi sharingnya gitu teman-teman ya. Dan untuk sekarang bahkan saya itu buat videonya itu malam hari ketika mereka sudah pada pulang, baru saya bikin. Kan dulu sebelum banyak yang sering datang ke sini, paling cuma 1, 2 orang, 3 orang, itu saya bikin videonya itu kadang sore hari gitu teman-teman. Nah sekarang itu subhanallah ya. Tetapi nggak apa-apa lah, itu menjadi berkah buat kami semua, buat saya yang sudah sembuh atau buat yang belum sembuh juga menjadi berkah. Kenapa menjadi berkah? Karena kita itu menjadi saudara, banyak saudara karena sering silaturahmi gitu teman-teman. Yang tidak kenal menjadi kenal, itu ambil hikmahnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk Arpani Mokoginta itu memang sudah ada niatan saya untuk share video tentang makan di kebun gitu ya. Sangat asik sebetulnya ya kalau kita makan kebun nih ya, sambil lihat pemandangan gitu teman-teman. Nah itu bisa menjadi merupakan hiburan lah buat untuk teman-teman yang belum membaik. Kemudian di situ juga ada edukasi tentang saya makan sambal misalnya. Jadi ada motivasi lah buat kalian bahwa yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ketika sudah sembuh total, itu semua kita itu sudah kembali lagi kayak dulu lagi, pure, kita itu sehat gitu teman-teman ya. Nah itu, jadi insya Allah nanti akan saya usahakan ya. Kemudian dari Niki Jamri, Riau hadir Pak Guru, apa yang selama ini Bapak ceritain ini itu semua benar Pak. Semoga sepertinya sensasi dan kesembuhan itu hilang sendirinya tanpa disadari. Terima kasih Pak. Jadi Niki Jamri itu udah mulai membaik teman-teman ya. Jadi memang untuk kesembuhannya itu hilang dengan sendirinya, terlupakan gitu teman-teman, karena kita selalu melakukan kegiatan yang menyenangkan, hobi-hobi yang menyenangkan. Jadi yang namanya penyakit, yang namanya sensasi itu terlupakan teman-teman. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, lakukan hobi-hobi menyenangkan, lakukan aktivitas menyenangkan, carilah hiburan-hiburan. Jujur untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu nanti sembuhnya itu dengan terlupakan ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Nia Kurniasi,
Assalamualaikum Pak Guru, terima kasih atas motivasinya. Alhamdulillah banyak perubahannya setelah nonton video Bapak. Alhamdulillah jika videonya bermanfaat. Kemudian saya doakan semoga perbaikannya cepat meningkat sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Dan itu berlaku untuk semuanya teman-teman. Jangankan untuk orang-orang yang nonton video saya, buat orang-orang yang tidak nonton video saya juga saya doakan semoga gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatis ini cepat sembuh total, cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu teman-teman ya. Karena Anda dan saya tahu sendiri ya bahwa gangguan asam itu rasanya sangat tidak nyaman ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Papa Sipa, salam, saya dari Malang Pak. Setiap mau tidur saya pasti cari info Anda Pak. Alhamdulillah saya udah sembuh, terima kasih videonya Pak. Alhamdulillah Papa Sipa sebelum membaik selalu mencari-cari video saya, cari video terbaru. Karena apa? Karena ketika ada video terbaru itu ada rasa nyaman tersendiri gitu teman-teman, ada rasa nyaman tersendiri. Dan bayangkan saja kalau setiap hari saya share videonya, kemudian kalian nontonnya jadi nyaman terus ya, terus nyaman, itu maka akan mendekati pemulihan. Nah itu teman-teman ya, makanya saya selalu bilang tolong di subscribe dulu videonya, kemudian tekan tombol like-nya, kemudian tekan juga tombol loncengnya. Dan itu yang bagi yang belum menekan tombol loncengnya, biar kalian itu dapat notifikasi. Dan ketika dapat notifikasi ada video terbaru, kalian mendapatkan ketenangan tersendiri teman-teman ya. Karena untuk nonton video seperti itu membuat kalian itu tenang. Padahal saya itu tidak ngasih obat, tidak ngasih herbal, hanya cuman doa-doa yang biasa-biasa saja, kayak macam di kolom komentar ya. Semoga saja kesehatannya cepat membaik, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Cuman itu aja. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian nonton video seperti ini, itu akan menjadi tenang gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang belum tekan subscribe kemudian tekan tombol lonceng, maka lakukan juga gitu teman-teman. Iklan juga nih. Nah itu ya. Kemudian dari Latif Pansan, ini channel obatnya asam lambung. Minggu-minggu ini saya merasakan sembuh karena nonton Pak Guru, cuma masih belum berani coba sambal-sambalan. Jangan dulu. Kalau misal kalian merasa belum sembuh total, alangkah baiknya jangan dulu untuk sambal teman-teman. Karena kenapa? Karena sambal, cuka, kemudian alkohol, kemudian bersoda itu lebih dominan, paling besar teman-teman untuk gangguan lambung. Nah itu teman-teman, makanya untuk sambal kalau kalian masih merasa belum sembuh total, sebaiknya hindari saja. Dan kalau ada orang yang sudah sembuh total kemudian mau coba-coba sambal, jangan sekaligus ya. Itu pengalaman saya karena saya 2 kali terkena gangguan asam nih ya. Jadi yang di awal-awal kalian harus mencobanya itu yang durasinya itu kasih tempo lah. Hari ini misal konsumsi, kemudian besoknya jangan, besoknya konsumsi lagi. Dan itu kapasitas pedasnya juga jangan terlalu pedas, biasa-biasa saja gitu teman-teman, hanya untuk pengenalan saja gitu, biar nanti terbiasa. Kalau sudah terbiasa hajar lagi gitu teman-teman. Jangan ya jangan, takutnya kalian nanti kena lagi aslamnya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian Ibu Tin ya, Ibu Tin selalu nyimak, alhamdulillah semakin membaik. Semoga yang masih berjuang segera membaik dan semakin sehat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi Ibu Tin itu semakin membaik kemudian karena selalu menonton channel saya ya, alhamdulillah. Dan itu merupakan wasilah buat Ibu Tin dan juga semuanya ya. Kemudian dari Febrian Maulana, alhamdulillah saya sudah jauh merasa lebih baik, salah satunya karena video dan pengalaman dari Pak Guru. Meskipun terkadang suka ada yang nyolek-nyolek, tetap semangat dan yakin akan sembuh total. Nah kalau belum sembuh total memang suka gitu ya, sensasinya selalu hadir, culak colek gitu, kayak macam kenalan gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika membaik 1 minggu, dalam 1 minggu itu ada aja 2 hari yang nggak nyaman gitu, suka nyolek gitu ya, sensasi. Nah itu teman-teman, tetapi nggak apa-apa, itu namanya juga pemulihan, itu buat pembiasaan. Nanti kalau misalnya kalian terbiasa terus, nanti coleknya itu akan hilang sendirinya, mungkin sudah kenal gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Febrian Maulana. Dan juga buat teman-teman yang lain yang belum membaik, kalau seandainya ada sensasi yang colek, kalian nggak usah khawatir. Kalau belum sembuh total ya pasti suka begitu teman-teman ya. Tetapi kalian yang harus kalian lakukan adalah konsisten dengan 3P-nya. Tetap jaga 3P-nya biar lebih cepat. Kemudian yang lebih utamanya itu lupakan dengan cara seperti apa? Sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari ini Puput Melati udah dijawab. Kemudian Barokah Channel, assalamualaikum Pak, semoga bisa mengikuti teman-teman yang sudah sehat dan sembuh, amin.
Amin. Ini untuk Barokah Channel, nggak usah khawatir. Tanpa Anda menonton video saya, tanpa Anda melakukan apapun, untuk Aslam itu bakalan membaik, teman-teman, bakalan sembuh gitu, teman-teman ya. Cuman kalau misalkan tidak melakukan metodenya, itu ya prosesnya akan agak lama. Nah, tugas kita itu karena memang sudah tahu ya ini tidak berbahaya, tugasnya itu gimana caranya supaya bisa lebih cepat gitu, teman-teman ya. Untuk kesembuhan itu pasti ya, untuk kesembuhan itu pasti bakalan sembuh gitu, teman-teman ya. Nah, cuman sekarang itu tugasnya kita itu gimana caranya supaya cepat gitu, teman-teman ya. Ya makanya lakukan metode-metodenya, dan metodenya itu gratis, tidak berbayar, teman-teman ya. Itu kalian hanya cukup merangkul yang namanya 3P, pola makan dijaga, pola hidup dijaga, pola pikir dijaga. Dan untuk mempersingkat waktu, bagi yang ingin tahu apa itu 3P, tonton video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian dari Putri Binangkit, semangat, semoga kita semua cepat sembuh, amin ya rabbal alamin gitu, semoga cepat sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Mawan Tasya, assalamualaikum Pak Guru, aku terharu dengerin Pak sampai air mataku keluar, entah kenapa dengerin cerita Ibu Indah. Nah, itu Ibu Indah ya, itu cerita Ibu Indah yang ini Ibu Indah itu ada dua ya sebetulnya, ada yang di Soreang, ada yang di Cangkorah. Ini yang mana yang kemarin yang diceritakan itu yang di Cangkorah ya. Nah, itu ya, jadi memang untuk gangguan aslam itu kalau seandainya kitanya ada ketakutan tersendiri, rasa cemasnya semakin besar, kita itu selalu rindunya itu ke rumah sakit. Padahal dokter sudah menyarankan, tenang kan, itu obatnya ada di diri Anda. Dokter juga selalu mengatakan seperti itu. Nah, tetapi ketika tenang, kita ada rasa bahagia, itu yang namanya cemas hilang gitu, teman-teman. Karena kenapa? Karena di situ ada nilai kebahagiaan. Nah, itu teman-teman, ada ketenangan tersendiri. Logikanya gini lah, kalau misalnya cemas berarti nggak tenang gitu, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak tenang ya nggak cemas, gitu aja sih sebetulnya ya. Nah, itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Kemudian Widaningsih, sehat terus Pak Guru, amin, sama-sama, semoga kita semua selalu dalam kesehatan, amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Maimun Aziza, betapa senangnya bisa dikunjungi oleh Pak Guru, andai saja dekat pasti saya ke sana. Ini saya dari Madura. Saya sebenarnya udah enak karena kerja udah bisa ketawa juga, bisa naik sepeda juga bisa. Tapi kalau mikirin kepergian suami dan tetangga yang meninggal, mendadak saya jadi kepikiran lagi, akhirnya sensasi nyolek-nyolek. Nah, itu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, untuk hal-hal tentang kematian itu pasti sangat ditakutkan sekali ya, teman-teman ya. Dan kalian juga harus berpikir, wajar sih sebetulnya ya. Untuk yang tidak terkena aslam juga, yang namanya kematian itu pasti tidak diinginkan. Cuman mereka itu berbeda ya. Mereka itu kalau misalnya dengar kematian itu takut sih ada, cuman gak terlalu besar gitu, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena perasaannya belum terkena. Nah, sekarang kita yang terkena gangguan aslam dan perasaan kita kena, kalau seandainya dengar kematian itu subhanallah ya, waduh, kita itu ketakutan, menggigil ketakutan. Nah, itu teman-teman, seperti yang mau ketemu sama apa gitu ya. Nah, itu teman-teman, tapi tenanglah, nanti juga kalian akan membaik. Belajar masa bodoh saja. Untuk Maimun Aziza, di sini katanya suaminya ya barusan itu ya. Saya dekat pasti ke sana udah enakan karena udah naik sepeda bisa. Oh ya, ini suaminya yang sudah tiada. Semoga mendapatkan tempat di sisi Allah yang sangat nyaman gitu, teman-teman ya. Saya doakan seperti itu ya. Dari Maimun Aziza, semangat terus Maimun Aziza. Semoga sampai sembuh total, karena sebetulnya udah sembuh sih sebetulnya ya. Nah, itu ya. Kemudian dari Sri Bartel Pekai, assalamualaikum Pak Guru. Oh iya, kemarin saya jalan-jalan metik buah jamu kristal dan ternyata yang punya kebun orang Sunda, terus saya jadi ingat sama Bapak. Itu orang Sunda, bukan orang Jawa saja nih sekarang yang banyak, orang Sunda juga banyak kemana-mana ya. Alhamdulillah, kita itu jangan lihat dari suku ya. Kita itu lihat dari yang namanya keimanan, silaturahmi gitu, teman-teman. Kalau seiman ya kita saudara, teman-teman. Tetapi untuk bersosialisasi, jangankan untuk yang seiman, yang tidak seiman juga harus kita lakukan, teman-teman ya. Nah, itu jadi jangan permasalahkan suku, kita sama lah gitu, teman-teman. Dan kebetulan Sri Bartel Pakai itu dia metik jambu, kemudian yang punyanya itu orang Sunda, jadi mengingatkan ke saya. Saya memang orang Sunda, teman-teman ya.
Nah itu, kemudian dari Taslim Wiguna, Subang selalu hadir Pak Guru, terima kasih pencerahannya, saya udah agak baikan, sukses terus buat Pak Guru dan buat para sahabat yang lagi berjuang melawan Aslam, semoga cepat sembuh, amin, amin ya robbal alamin. Ini Taslim Wiguna ini selalu hadir, terima kasih ya, semoga saja videonya itu bermanfaat dan semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Kemudian dari Wong, Bismillah, semoga yang masih kena aslam plus reaksinya segera sembuh, amin, amin ya robbal alamin. Kemudian dari Depriana Rambe, Assalamualaikum Pak, saya baru lulus sekolah terus mau cari kerja karena memang mau bantu ekonomi keluarga, tapi GERD aslam ACT saya bikin ragu banget, takut kalau pas kerja sering kambuh, apalagi kalau misalkan kerja shift banyak berdiri, solusinya gimana ya Pak? Saya udah hampir 2 tahunan kena aslam, bentar kambuh, bentar baik aja, soalnya sering nggak fokus, hahaha, katanya gitu informasinya. Pertanyaan seperti itu, jadi memang baru keluar sekolah, mau daftar kerja, cuman yang namanya si anxiety psikosomatis itu takut hadir lagi, jadi takut mengganggu, apalagi kalau misalkan denger ada shift malam gitu teman-teman ya. Nah ini untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika perekonomian terganggu, termasuk saya juga dulu, kita itu jangan pernah mencari kerja yang rumit teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Ini pasti panjang lebar dulu nih penjelasannya. Untuk mencari uang itu banyak caranya dan mudah teman-teman ya. Wah gaya si Pak Abdul Rahman bilang cari uang itu mudah. Mudah teman-teman ya, semudah membalikan telapak tangan gitu teman-teman untuk mencari uang. Kenapa saya katakan mudah seperti itu? Karena yang mempersulit itu yang pertama, tekad kalian kurang kuat gitu teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya harus jaga emosi. Biasanya orang ketika mempunyai uang itu keinginannya berlebih gitu teman-teman, dan ketika berlebih sebesar apapun nilai uang kalian itu tidak akan cukup teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk mencari uang itu banyak caranya, dari yang mulai haram sampai yang halal itu banyak sekali. Cuman kita harus memilah nanti jalan apa yang terbaik, kemudian jalan apa yang diridhoi oleh Allah. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah bagaimana menggunakan uang dengan bijak. Itu kunci saya teman-teman ya. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang punya, tetapi saya bahagia. Kenapa seperti itu? Karena saya sudah merasa cukup teman-teman ya. Nah itu, jadi keinginan saya tidak berlebih, apapun tidak berlebih gitu teman-teman. Yang seharusnya kalian itu tuh ya, termasuk saya itu ya. Jadi yang penting makan, kemudian sekolah anak-anak beres, udah sih sebetulnya ya. Jadi keinginan saya itu tidak berlebih ya. Nah itu, jadi saya katakan bagi teman-teman untuk mencari uang itu mudah kalau seandainya rasa malu kalian hilang ya. Ini kuncinya ya, rasa malu kalian hilang, kemudian tekad kalian kuat. Nah itu, kemudian semangat kalian itu, malasnya itu tidak ada. Itu saja sih sebetulnya, untuk mencari uang itu gampang teman-teman ya. Gitu ya. Jadi jangankan untuk pekerjaan yang formal gitu teman-teman, yang tidak formal saja atau misalnya pekerjaan biasa-biasa saja itu bisa menghasilkan uang teman-teman ya. Cuman ketika kita mempunyai uang, kita juga harus bijak ya, harus bijak bagaimana cara menggunakan uang yang baik gitu teman-teman. Karena apa? Karena kalau tidak bijak, sebesar apapun uangnya itu tidak akan cukup gitu teman-teman. Makanya yang lebih utama itu tekad kalian harus kuat, tidak mempunyai malu yang cukup besar. Karena untuk mencari uang itu, karena kadang ada yang rasa malu gitu teman-teman, padahal untuk mencari uang itu hal-hal biasa saja bisa. Tukang parkir, lihat, itu bisa menghasilkan uang. Tukang rongsokan bisa menghasilkan uang. Berjualan bisa menghasilkan uang. Nah itu teman-teman. Dan ini cerita flashback sebentar dulu ya, ketika saya perekonomian terganggu. Karena waktu itu memang juga saya itu adalah kepala rumah tangga. Kemudian ketika 2 tahun saya terkena gangguan aslam, itu perekonomian terganggu. Dan dari mana sih saya menghidupi keluarga ya dalam keadaan seperti itu? Saya waktu itu mencoba jualan online gitu teman-teman, dan jualan online itu sampai saya sembuh total. Nah seharusnya sekarang itu saya lanjut teman-teman jualan online-nya, karena memang sudah banyak sekali. Cuman ya karena gitu ya, untuk online itu kadang males ngepak sayanya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, akhirnya ya saya berhenti. Nah itu menjadi panduan lah buat kalian. Untuk jualan online itu banyak cara, bisa lewat marketplace, banyak sih sebetulnya ya. Nah makanya gunakan aplikasi
kehidupan di dunia ini sekarang itu sudah gampang teman-teman ya, aplikasi itu sangat banyak sekali teman-teman ya, cuman kita harus mencari tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau seandainya kalian tahu menggunakannya, itu kalian bakalan mudah menjalaninya gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman, apalagi ini siapa nih barusan, dari siapa nih barusan, dari Depriana Rambe. Sebaiknya kalian itu Depriana itu nggak usah takut ya, untuk mencari uang itu banyak cara. Tetapi kalau misalnya kalian Deprina itu mau bekerja, nggak usah takut juga sih sebetulnya, karena bisa mampu sih sebetulnya ya, mampu kalian bekerja ya. Tetapi dengan catatan kalau seandainya yang merasa di 80 ke bawah itu sebaiknya nggak usah dulu bekerja. Tetapi kalau di sini sudah membaik, cuman takut aja, berarti cuman ketakutannya medisnya berarti nggak ada gitu teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu mampu dan kalian itu bisa, karena memang bisa sih sebetulnya ya, karena kalian bakalan mampu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian di sini apa ya, Ade Irawan. Assalamualaikum Mas, saya ingin bertanya mengenai kelayangan dan leher tegang untuk makan. Udah nggak pernah telat, malahan saya tetap kerja setiap hari, tapi kelayangan masih saja belum hilang. Untuk kelayangan itu bisa karena memang kekurangan gizi, sehingga keseimbangan tubuh itu terganggu dan akhirnya kita mempunyai rasa kelayangan, pusing dan sebagainya. Tetapi untuk kelayangan juga bisa disebabkan karena memang banyak pikiran atau rasa cemas yang selalu hadir atau ketakutan yang hadir. Nah itu teman-teman, walaupun untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu kalau misalnya dikatakan kalian banyak pikiran selalu mengelak teman-teman. Nah sekarang bagaimana menyadari kalau misalnya kalian itu banyak pikiran? Coba ingat-ingat, apakah setiap harinya kalian selalu memikirkan tentang penyakit, atau selalu memikirkan tentang sensasi, atau selalu merenungi tentang keadaan yang sekarang dirasakan? Nah kalau seandainya kalian lakukan itu setiap hari, itu menjadi stres tersendiri teman-teman. Dan yang namanya stres atau banyak pikiran itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Alhasil keseimbangan tubuh terganggu juga teman-teman, alhasil kelayangan juga. Nah itu teman-teman ya. Nah ketika kalian sudah tahu penyebabnya, kalian cukup melakukan metodenya saja. Oh nih saya karena banyak pikir, ya sudah, jangan banyak berpikir, belajar masa bodoh aja ya. Jangan terlalu banyak berpikir, yang penting jalan-jalan, makan, minum, jalan-jalan, makan, minum, gitu teman-teman ya. Nanti kalian bakalan membaik dengan sendirinya. Nah kemudian dari siapa lagi barusannya? Ini ke-scroll, saking asik ngomong ya ke-scroll, jadi banyak sekali yang terlewat. Dari mana nih barusan? Aduh, itu dari barusan siapa ya? Sugiati Dampit. Assalamualaikum, Hongkong hadir Pak, sehat selalu Pak, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ini Sugiati Dampit dari Hongkong ya. Assalamualaikum, Hongkong hadir, terima kasih ya untuk Sugiati Dampit selalu hadir ya di channel video saya. Kemudian dari Surya Sapu Jagat. Assalamualaikum Pak Rahman, saya Surya dari Jakarta Cengkareng. Saya kena aslam udah lumayan 5 bulanan. Terus saya ikutin video Pak Abdul, alhamdulillah udah sehat. Cuman kadang-kadang aja cemas, suka nyentil sama puyengnya. Memang suka begitu ya kalau belum sembuh total. Makanya konsisten saja sama 3P-nya untuk Surya Sapu Jagat. Semangat, karena memang butuh semangat, harus punya sabar juga, karena memang butuh sabar juga, karena untuk aslam itu perbaikannya butuh tempo, karena di situ ada pembiasaan dan ada pelatihan. Kita itu harus dilatih setiap hari, jadi butuh tempo. Nah itu teman-teman ya. Kemudian Suandri Bali hadir Pak Guru. Nah ini Suandri selalu hadir terus ya, terima kasih Suandri selalu hadir di video-video saya gitu teman-teman ya. Saya sekarang selalu gerah kalau habis makan dan minum Pak, harus cari angin biar gerahnya hilang. Masih sering lemas kalau agak lama berdiri atau jalan agak jauh, padahal saya makan tiap 2 jam. Nah untuk gerah itu berarti harus mengucapkan syukur, berarti kalori kalian sudah bekerja dengan baik gitu teman-teman. Karena ketika kalori kalian belum bekerja dengan baik, itu suka ada rasa dingin ya. Nah ini bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian selalu mengalami kedinginan setiap hari gitu teman-teman, kadang berjemur juga selalu kedinginan, itu berarti kalorinya belum bekerja dengan baik. Nah berbeda ketika kalian sering makan gitu teman-teman, itu apalagi makanan-makanan yang berkalori, itu nanti hawa panasnya itu ada gitu teman-teman, kalorinya bekerja lagi gitu teman-teman. Makanya
untuk sering gerah itu berarti alhamdulillah ya, itu kalorinya sudah bisa bekerja dengan baik. Nah itu perbanyak saja minum teman-teman ya. Bagi Suandri juga perbanyak minum. Kemudian untuk cari-cari angin, alangkah baiknya tetap ya pakai pakaian. Biasanya dulu saya itu setelah terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika sebelum membaik itu saat ada gerah seperti itu terlena ya dulu ya, jadi buka baju gitu, di luar itu ngangin gitu, tahu-tahunya kembung lagi. Nah itu teman-teman, jadi jangan terpancing oleh rasa emosi atau gerah seperti itu ya. Itu untuk Suandri. Kemudian dari Andika Maulana, Pak Abdul Rahman, saya pengen main ke rumah, kebetulan dekat, bisa Pak? Nah ini bagi yang dekat mah main atau ke rumah nggak apa-apa, saya lebih senang gitu ya ketimbang ngobrol jarak jauh di telepon itu, karena banyak yang nelpon saya jarang jawab itu karena banyak sekali sih ya. Alangkah baiknya kalian itu misalnya yang dekat-dekat itu main saja ke sini. Saya selalu terbuka buat teman-teman yang terkena gangguan asam. Cuman mohon maaf juga karena memang ya penerimaan di sini itu seadanya, kadang duduk juga seadanya gitu teman-teman ya. Jadi mohon maklum dengan keadaan saya gitu. Tapi untuk datang, ayo datang saja. Saya selalu terbuka untuk orang-orang yang terkena asam ya. Nah kemudian dari Wow Kuningan, minta doanya dari semua untuk kesembuhan saya sehingga saya bisa beraktivitas dan mencari nafkah lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga saja untuk Wow Kuningan dan bahkan untuk semuanya, semoga yang terkena gangguan asam itu semoga cepat membaik lagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Ratna Dewi, wassalam, mantap sekali metodenya Pak Roman, makin lama saya makin ceria walaupun sekali-kali nyolek, tapi alhamdulillah saya udah bisa belajar masa bodoh. Nah itu ya, harus belajar masa bodoh. Ketai Jai, Pak saya pengen ketemu Pak, ayo. Kalau mau ketemu silakan gitu. Saya itu tidak berbahaya karena saya udah jinak. Udah jinak, sekarang jarang gigit ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nggak usah takut ya. Dan saya selalu terbuka teman-teman ya. Jadi untuk Ketai Jai, kalau mau datang ke rumah silakan saja, karena sekarang saya itu udah jinak, jarang gigit dan tidak berbisa. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Erik Sugiar, aduh ya Kang Mentor, hayu atuh orang ngusut teh Jatiluhur keur alus ya. Sabar ka dieu deket Cipageran mah. Hayu lah, cuman sekarang itu karena masih sibuk ya. Jadi untuk mancing-mancing itu paling sekarang itu hari libur itu saya itu hari Sabtu sama Minggu. Sabtu kadang itu saya selalu keliling gitu teman-teman, tapi kelilingnya masih di sekitaran daerah saya. Kadang kalau misalnya tidak keliling juga saya selalu mancing. Nah untuk hari Minggu saya itu pure kadang keliling ya, karena di sini tuh sekarang makin channel makin membesar itu justru makin banyak yang apa ya, yang terkena. Mungkin sudah sekarang orang-orang sudah mulai paham ya bahwa gangguan asam itu sebetulnya butuh metode, butuh teman, makanya cari-carinya itu di YouTube. Dan kebetulan ketika nyari di YouTube mungkin ada saya, akhirnya ya sering ya saya keliling-keliling bersilaturahmi sambil memberikan pengalaman-pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Untuk Erik Sugiar, Cipageran mah deket, nanti saya ke sana ya. Untuk Erik Sugiar, alamatnya tolong aja alamatnya di Facebook, di kolom pesan alamatnya kirim, nanti saya datengin kalian ngopi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian Mardatillah Mujakir Suyuti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu merasa perasaan tidak nyaman, ini udah hampir 6 tahun saya rasakan. Wah ini kalau misalkan dijelaskan panjang lebar ya. Untuk Mardatillah Mujakir Suyuti, tolong tonton video-video saya yang dari awal sampai akhir, banyak sekali. Tetapi sesuaikan saja kebutuhannya ya. Untuk perasaan itu kita berpikir logika saja. Kita perasaannya tidak nyaman, obatnya apa? Ya perasaan lagi, gimana caranya supaya perasaan itu nyaman? Gampang toh. Kemudian bagaimana ini perasaan nyaman supaya tidak nyaman itu? Supaya nyaman itu ya kita harus tenang, karena untuk orang yang terkena asam itu biasanya tidak tenang ya, tidak tenang, perasaannya jadi tidak nyaman ya. Sering hiburan lah. Jadi intinya gini, harus mencari ketenangan apapun itu caranya, apapun itu bentuknya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan saya nyaman dengan jalan-jalan, saya misalkan nyaman dengan belanja-belanja, tenang dengan belanja-belanja ya belanja kalau misalnya ada uang. Nah itu teman-teman ya, jadi logikanya ke sana. Ke scroll lagi ini. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Mardatillah Mujakir Suyuti.
Nah kemudian dari Helman Al-Jadid, Pak Guru saya cemburu, jangan pengen dikunjungi tapi saya jauh di Padang. Ini bagi yang jauh, kalian nggak usah cemburu, yang dekat-dekat saya kunjungi nggak usah cemburu, karena kalian itu cukup nonton video ini juga sih, sebetulnya kalian udah cukup ya, karena untuk aslam itu tidak berbahaya sama sekali. Lagian kalau misalnya saya datang ke rumah juga, tanya deh sama orang-orang yang selalu saya kunjungi, paling cuma dikasih motivasi saja. Saya nggak kasih obat, saya nggak kasih herbal, cuman kasih motivasi saja, saya kasih penjelasannya gitu, kayak macam mata buram atau gimana. Nah itu teman-teman ya, jadi nggak usah cemburu, kalian cukup nonton video saya, dan semoga saja video-videonya itu bermanfaat, kemudian kesehatan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Ahmad Lee, assalamualaikum Kang, seandainya dekat pasti saya main ke rumah, jalan-jalan ke sawah, mancing, main ke hutan. Karena apa yang diutarakan Kang Rahman, semua sensasi yang merasakan semua kurang lebih 3 tahun lebih. Memang sih biar sudah sehat walafiat, kalau 3P nggak dijaga, contohnya makan sering terlambat dan lain, pasti sensasi nongol. Anxiety juga ikut nongol. Sehat semua, salam buat Kang Rahman. Sama-sama, semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Nah itu ya untuk 3P-nya, kalau misalnya kita langgar, kalau 3P-nya kita berantakan lagi, itu yang namanya si anxiety psikosomatis itu pasti hadir. Kenapa pasti hadir? Karena memang ketika tidak menjaga 3P, sensasi medisnya ada, kemudian pikirannya tidak dijaga, yaitu yang lain-lain pasti hadir juga. Gitu teman-teman ya. Kemudian dari Nayaka Farel, assalamualaikum Pak. Pak mau tanya, vitamin B kompleks namanya apa ya? Masih sering kelayangan Pak, kadang loyo rasanya di badan. Untuk vitamin B kompleks semuanya bagus, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian teman-teman. Kalau misalnya kalian punya uang yang lebih besar, cari B kompleks yang lebih bagus teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat uang, punya uangnya sedikit, yang murah-murah saja gitu teman-teman. Karena untuk vitamin B kompleks gitu, saya juga dulu tidak beli B kompleks yang mahal teman-teman. Dulu itu saya beli yang cuma 6.000 kalau nggak salah ya, 6.000, 10.000 nggak tahu 15.000, lupa lagi saya. Sekitar sehargaan segitu gitu teman-teman ya. Dan saya berhenti minum B kompleks itu bukan disengaja, saya berhentinya itu karena memang cuek, kemudian lupa, kadang ingat sama vitamin, kadang juga tidak, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk B kompleks itu kadang jadi berhentinya tidak saya rencanakan gitu teman-teman, karena memang ada rasa cuek di situ ya. Kemudian untuk durasinya udah 42 lebih nih. Ini saya sebutkan saja ya, yang belum terjawab nih. Irfan Ismaluddin, Aberkio Mutaki, kemudian Onet ID, kemudian Lisang Kali, Arpi Anti, Nur RR, kemudian Naina Bima, Darno Santana, kemudian server Singapura, Nanang Fahru Roji, kemudian Saharudin RP, Sulastri, Krisno Aldi Spatra, Eko Apriansa, kemudian ini dari siapa ini? 124 RR dari Taiwan, kemudian Supriyono, kemudian Lola Gwen, Suryana, Apra. Banyak sekali nih, belum saya sempat bacakan ini teman-teman ya. Ini banyak sekali. Nih, kelihatan nggak ya? Nih, banyak sekali. Belum sempat jawab, bukannya saya tidak menjawab, ini cuma durasinya karena udah terlalu panjang, jadi saya hentikan dulu ya teman-teman ya. Nanti saya sambung lagi di video selanjutnya di kolom komentar gitu teman-teman, dan semoga saja kalian tidak jenuh ya, tidak jenuh lihat muka saya. Nah itu teman-teman ya, tetapi nggak apa-apa lah, yang penting kita semua selalu dalam kesehatan, selalu dapat lindungan oleh Allah, kemudian selalu dimudahkan segala urusannya. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon subscribe dulu. Kemudian yang belum tekan tombol loncengnya, tekan juga tombol loncengnya, biar kalian itu selalu dapat notifikasi video saya yang terbaru. Karena video-video terbaru itu jujur sepengalaman saya itu bisa menenangkan sendiri gitu teman-teman ya. Dan bayangkan saja kalau setiap hari kalian selalu tenang, dan itu akan mempermudah pemulihannya. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman, sebelum videonya saya akhiri, semoga saja teman-teman itu cepat membaik sampai sembuh total, kemudian cepat kembali lagi keadaan yang dulu itu, emosinya, moodnya, semangatnya, semuanya tentang kebahagiaan juga semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.